Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kita kenikmatan, di antaranya nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam Zoom meeting untuk melaksanakan satu kajian Tarhib Ramadan, yang dimana menjadi budaya para ulama, para thalibul ilmi, di mana memasuki bulan Ramadan mereka membekali diri mereka dengan ilmu, yang dimana dengan harapan, dengan ilmu yang dibekali itu kemudian bisa membawa keberkahan dan di bulan Ramadan yang akan kita masuki sebentar lagi ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya yang istiqamah. Rekan-rekan sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini seperti yang kami sampaikan tadi, insya Allah kita akan melaksanakan kajian khusus edisi spesial di Serambi Peradaban, yaitu Tarhib Ramadan, kupas tuntas ilmu siam, ya, yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Apa itu kitab Safinatun Najah? Siapa penulisnya? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri. Kajian ini kita laksanakan berangkat dari kajian sebelumnya yang kita lakukan, yaitu Ta'limul Muta'alim, yaitu Syekh Imam Az-Zarnuji mengatakan bahwasanya tidak semua ilmu itu wajib dipelajari, tetapi yang wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu hal. Dan sudah dijelaskan oleh Ustadz Fajar, guru kita semua, bahwasanya ilmu hal itu dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zarnuji bahwasanya ilmu hal itu adalah ilmu yang mendesak bagi seorang muslim di suatu keadaan. Apabila dia seorang muslim, maka dia wajib mempelajari apa itu Islam, kemudian apa itu iman, dan hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan iman, syariat Islam, kemudian akhlak dan lain sebagainya. Dan di penjelasan yang lain juga bahwasanya ilmu hal itu adalah syariat Islam itu sendiri. Nah, maka dikarenakan sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, yang mana Ramadan atau di dalamnya ada ibadah khusus, yaitu ibadah puasa termasuk dari syariat Islam, maka ilmu untuk memasuki bulan tersebut, memasuki ibadah tersebut kemudian menjadi wajib. Nah, maka pada malam hari ini insya Allah kita semua akan membekali diri dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah siam ini, dan insya Allah akan dikupas tuntas selama 2 hari, Senin malam dan Selasa malam. Insya Allah kita sama-sama akan mempelajari bab siam di dalam kitab Safinatun Najah. Baik, sebelum memasuki materi, mari kita sama-sama untuk lebih berkahnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca umul kitab Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilman wa nuran wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya insya Allah kita akan memulai materi Babus Siyam fi kitab Safinatin Najah kepada Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Muhammad Fajanur Rahmat. Kami persilahkan. Cek dulu suara saya kedengaran enggak? Aman Ustaz. Jelas. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyayikhina khususan ila mu'allif kitab al-musamma fi safinatin najah Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami nafa'anallah bi ini amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan baca kitab Safinatun Najah. Sedikit pengantar sebentar sebelum kita nanti baca kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini merupakan kitab pengantar atau kitab pra pemula. Jadi belum masuk ke pemula, ini kitab pengantar. Artinya memang kitab untuk tingkat yang paling bawah kalau di mazhab Syafi'i, yang berisi tentang ibadah-ibadah niyah, ada juga ibadah maliyah juga. Kitab Safinatun Najah ini ditulis oleh seorang Hadrami, jadi diaspora dari Yaman. Beliau itu di akhir hayat beliau hidup Batavia, yaitu Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Ini hampir mirip seperti Syekh Jabir. Jadi ketika beliau, kalau Syekh Jabir itu kan Syekh Ali Jabir itu tentang Quran, tapi kalau Syekh Salim bin Sumair ini tentang fikih. Saking cintanya beliau dengan orang-orang Nusantara waktu itu, dan beliau memandang perlu untuk menuliskan kitab panduan yang tipis tapi lumayan detail terkait dengan ibadah orang-orang di Nusantara, maka beliau menuliskan kitab ini. Makanya ini kan kitab yang sebenarnya bahasanya untuk kita ya, orang awam, kalangan awam, bukan kalangan thalibul ilmi. Artinya ini memang bahasanya nanti sangat insya Allah mudah dipahami, tapi tetap rinci. Kemudian yang perlu diketahui juga, Syekh Salim bin Sumair itu menulis kitab Safinatun Najah hanya sampai bab sebelum bab puasa. Jadi bab ini ya, zakat, sampai bab zakat. Nah, kemudian dilanjutkan, artinya dilengkapi oleh Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau melanjutkan menambahkan matan tentang puasa. Jadi yang akan kita pelajari ini, matan tentang pasal-pasal tentang puasa ini bukan tulisan Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami, tapi merupakan tambahan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Itu. Jadi nanti supaya tidak salah paham, saya ini sanad atau mungkin mutasilnya ke Syekh Nawawi Al-Jawi, bukan ke Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Jadi ketika Syekh Nawawi Al-Jawi itu menulis Syarah Safinatun Najah, yaitu kitab Kasyifatus Najah, beliau tambahkan ini pasal tentang puasa. Itu ya. Jadi itu pembahasan kita, nanti kita bagi jadi dua hari ya. Nanti hari ini semoga nanti bisa segera selesai, nanti sampai di bab tentang kodok ya, kodok dan imsak. Tentang kodok dan imsak. Untuk hari kedua nanti tentang pembatal puasa. Baik, saya izin share screen dulu sebentar, saya ambil filenya. Bagi yang tadi sudah mengunduh kitab, bisa dibuka di halaman 56 ya.
Atau yang sudah punya buku cetaknya bisa dibuka di halaman 56. Nah, ini halaman 56. Ya, Pak Besar. Ya. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bandani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun yajibu saumu ramadhana bi ahadi umurin khamsatin ahaduha bi istikmali sya'bana 30 yawman wa saniha bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan wa thalithuha bi subutihi fi haqqi man lam yarahu bi atli syahadatin wa rabi'uha bi ikhbari atli riwayatin mawthuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla au ghairi mawthuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu wa khamisuha bi dhanni dukhuli ramadhana bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi zalika. Baik. Yang pertama, Syekh Nawawi Al-Jawi, beliau menuliskan bab tentang menetapkan Ramadan. Ramadan itu ditetapkan, gimana sih cara menetapkan Ramadan itu? Terutama dalam madhab Syafi'i ya, yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i itu gimana sih cara menetapkan bulan Ramadan? Nah, di sini saya perlu disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi di madhab Syafi'i al-mu'tamad atau pendapat yang diambil itu menetapkan Ramadan secara umum adalah dengan ru'yatul hilal. Jadi dengan melihat hilal, bukan dengan hisab. Ya. Tapi nanti ada pembahasan ya di syarahnya di Nailur Roja itu Imam Ar-Romli mengatakan, Imam Ar-Romli dan juga bapak beliau itu berpendapat terkait dengan penentuan Ramadan menggunakan hisab. Jadi di madhab Syafi'i pun sebenarnya ada ulama yang menyatakan kebolehan menentukan awal Ramadan itu dengan hisab. Tapi malam hari ini kita tidak terlalu mendalami perbedaan itu ya, karena ketika kita terlalu mendalami di posisi kita yang masih awam atau masih belajar, ya nanti tidak malah terjerumus kepada perdebatan yang tidak habis-habis karena kita nggak tahu dalilnya. Intinya dua-duanya baik ruqyat maupun hisab semuanya sama-sama memiliki argumentasi, semuanya sama-sama punya dalil. Maka sebagai seorang muslim, apalagi besok ini sudah kelihatan potensi terjadi perbedaan ya. Hisab sudah mengumumkan tanggal 11 hari Senin itu masuk 1 Ramadan. Sedangkan untuk ruqyat kemungkinan pemerintah itu jatuhnya di tanggal 12 atau Selasa. Mengingat di tanggal 29 Sya'bannya itu ketika hisab menyatakan hilal sudah wujud, tapi umurnya itu masih di bawah 3 ya, masih di bawah imkanur ruqyat. Tapi hilal sudah wujud kalau secara hisab hakiki wujud. Jadi itu perbedaannya seperti itu. Ala kulli hal, bagi kita ya sudah, kita ambil mu'tamad yang mana, kita mutmain atau kita tenangnya ngambil yang mana, mau kalau yang Muhammadiyah ya ikut keputusan tarjih Muhammadiyah, bagi yang ikut pemerintah ya ikut pemerintah. Insya Allah sama-sama punya landasan bersih. Baik, adapun yang kita bahas ini adalah yang mu'tamad di madhab Syafi'i. Itu. Yajibu shaum Ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Wajibnya puasa Ramadan itu
itu dengan adanya satu di antara 5. Dengan adanya satu di antara 5 hal. Yang pertama, ahaduha bikamali sya'bana salatina yauman. Dengan menyempurnakan atau penyempurnaan Sya'ban 30 hari. Tentunya ini melalui penetapan qadhi ya, atau hakim. Penetapan hakim yaitu Sya'ban ditetapkan 30 hari. Walaupun ada mungkin satu orang yang bersaksi, tapi ketika persaksiannya ditolak oleh hakim, maka yang tetap berlaku adalah keputusan hakim dengan menggenapkan Sya'ban 30 hari. Wasaniha, kemudian yang kedua, penetapan hilal Ramadan, penetapan Ramadan ini dengan apa? Biru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Dengan ru'yatul hilal bagi seorang individu ya. Ini untuk yang kedua ini seorang individu ya. Biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Ketika ada seorang individu walaupun dia itu fasik ya, tapi dia melihat sendiri hilal dan dia yakin itu hilal awal bulan, maka bagi dirinya dia sendiri wajib untuk keesokan harinya melaksanakan siam Ramadan. Wasaniha wasalisuha bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadati. Yang ketiga, penetapan awal Ramadan itu dengan cara bisubutihi, ditetapkannya awal Ramadan ini fi haqqi man lam yarahu, bagi siapa yang tidak melihat hilal, yaitu dengan cara apa? Bi adli syahadatin, dengan kesaksian orang yang adil. Nah, ini perlu kita perjelas di masalah bi adli syahadatin, karena nanti di keempat ada adli riwayatin, yang keempat itu kan bi ikhbari adli riwayatin. Jadi ada perbedaan antara adlu syahadah dengan adlu riwayat. Siapakah adlu syahadah? Adlu syahadah itu adalah yang pertama, man lam yartakib kabirotan. Adlu syahadah itu syaratnya satu, dia tidak pernah melakukan dosa besar. Walam yusirra ala saghiratin, atau dia itu tidak melazimi dosa kecil. Artinya misalkan selamat dari nggak pernah dosa besar, nggak pernah melakukan dosa, tapi dilihat dia melakukan dosa kecil atau enggak. Kalau dia melazimi atau sering melakukan dosa kecil, maka dia bukan adlu syahadah. Artinya kesaksian keadilan dia dalam memberikan saksi bahwasanya dia itu melihat hilal tertolak. Kemudian wa ghalabat ta'atuhu ma'asihi, ketaatan dia lebih dominan daripada maksiatnya. Artinya kalau maksiat ya hanya hilaf-hilaf saja. Kemudian yang keempat, seorang adlu syahadah itu adalah orang laki-laki yang merdeka. Wa kana zakaron hurron rasyidan, laki-laki merdeka rasyid. Rasyid itu artinya dia bisa memberikan petunjuk. Zamuru'atin, dan dia juga punya wibawa sebagai seorang muslim. Kemudian yaqidhon natiqon sami'an basiran, dia harus yaqidhon itu artinya harus benar-benar bisa melihat, tidak boleh mohon maaf rabun, tidak boleh. Kemudian natiqon, harus benar-benar natik, artinya tidak tunawicara. Kemudian sami'an, benar-benar bisa mendengar, basiron, kemudian dia basir ya sama aja dengan yaqidhon tadi ya, bisa melihat. Maka ini adalah adlu syahadah. Saya ulangi, syarat seorang dianggap adlu syahadah itu yang pertama, dia tidak mengerjakan dosa besar. Yang kedua, dia tidak melazimi dosa kecil. Yang ketiga,
ketaatannya itu harus lebih dominan daripada maksiatnya. Nah, wajar manusia itu bermaksiat. Nah, memang manusia tempatnya salah, maka sewaktu-waktu dia bermaksiat, maka harus yang maksiatnya itu sangat minim sekali. Wa kana dzakaron hurran, laki-laki yang merdeka, rasyida, mampu memberikan petunjuk, dan muru'atin, dia punya laki-laki merdeka, punya wibawa, bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan arah, bisa menjelaskan. Yaqidzon, kemudian tadi bisa melihat, natikon, bisa bicara, samian, bisa mendengar, basir. Nah, maka adlu syahadah itu seperti itu. Jadi bagi yang tidak melihat hilal, maka cukup dengan kesaksian dari orang-orang yang adlu syahadah. Warabi'uha, yang keempat, nah ini yang keempat adalah bi ikhbari adli riwayatin mausukin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla aw ghairi mausukin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Yang keempat, dengan pengabaran dari seorang adlu riwayah. Nah, adlu riwayah ini syaratnya adalah syarat dari adlu syahadah, tapi minus apa? Minus zakaron hurron. Jadi kalau adlu syahadah itu harus laki-laki yang merdeka, tapi kalau adlu riwayat itu boleh seorang wanita, boleh seorang budak. Jadi kalau adlu riwayat ini syaratnya sama dengan syarat periwayatan hadis ya. Wanita boleh meriwayatkan hadis, seorang budak pun juga boleh meriwayatkan hadis. Maka ini adlu riwayat seperti itu. Bi ikhbari adli riwayatin, artinya kalau adlu riwayat itu perempuan juga boleh, budak juga boleh. Mausukin bihi, yang dipercaya, yang terpercaya. Seorang budak atau seorang wanita yang memenuhi syarat sebelum-sebelumnya tadi ketika memberikan kesaksian boleh. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Kalau dia terpercaya, maka bagi kita yang mendengarkan kesaksiannya, mau dalam diri kita itu membenarkan kesaksiannya atau tidak, maka kita besoknya wajib puasa ya. Atau misalkan kesaksian itu seorang adlu riwayah, seorang adlu riwayah, mungkin seorang budak ya, budak, cuman dia kadang-kadang pernah berbohong misalkan. Nah, situ kan ketika dia ada sedikit cacat, maka hadis yang dia riwayatkan derajatnya turun ya, sudah tidak jadi hadis sahih lagi, tapi turun mungkin jadi hadis hasan atau bahkan sampai ke hadis dhaif gitu ya. Nah, ini sama ya, ketika dia pernah berbohong, tapi in waqa'a fil qalbi sidquhu, kalau kita sebagai orang yang menerima kabar itu menganggap dia itu tidak berbohong, maka besok kita wajib puasa. Ini menurut mazhab Syafi'i. Cara penentuan awal Ramadan yang keempat. Kemudian yang kelima adalah wa khamisuha bidzanni dukhuli ramadhana bil ijtihadi fi man istabaha alaihi dan dengan zon, artinya perkiraan masuknya Ramadan dengan cara ijtihad. Nah, saya perlu garis bawahi ya, yang dimaksud oleh Imam Nawawi Al-Jawi di sini bukan ijtihad, tapi adalah posisi begini. Fiman istahba alaihi dzalika itu bagi orang yang menyerupakan padanya itu yang dimaksud Imam Nawawi Al-Jawi itu adalah orang yang dia tidak bisa mengetahui tanda-tanda nomor 1 sampai 4. Siapa? Contoh misalkan orang yang terpenjara, tahu siang apa malam aja nggak tahu, maka dia beristihad dengan keilmuannya sendiri, mengira-ngira ya, kira-kira kelihatannya sudah masuk Ramadan atau oh ini belum. Maka ketika dia tepat, artinya dia mengira oh sekarang sudah masuk Ramadan dan dia berpuasa,
dan ternyata di luar itu tepat, di luar juga hari itu puasa, maka yakunu adaan, maka puasa dia itu adaan. Tapi kalau misalkan dia meleset ya, ternyata Ramadannya sudah mulai kemarin, tapi istihad dia atau pemikiran dia mengkirakan hari ini baru puasa. Maka ketika dia tahu setelah keluar dari penjara, hari yang kemarin tertinggal itu menjadi kodok bagi dia, harus dia ganti. Nah, tapi kalau dia misalkan ternyata kedisian ya lebih dahulu, ternyata dia memperkirakan Ramadan itu di dalam sel itu, wah sekarang Ramadan, ternyata di luar itu baru besok Ramadan itu, maka baginya puasanya di hari itu adalah puasa nafilah ya, atau puasa sunnah. Nah ini 5 cara penentuan Ramadan dalam kitab Safinatun Najah. Sekarang kita masuk ke syarat sah puasa. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya'a. Al-islamu wa aqlun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Syarat sah puasa, artinya puasa seseorang itu sah ketika apa? Yang pertama ketika dikerjakan oleh seorang muslim. Ini bukan syarat wajib ya, tapi syarat sah. Artinya ketika terpenuhi syarat-syarat ini maka puasanya sah. Adapun syarat wajib nanti setelah ini. Syurutus sihhati arba'atun, yang pertama Islam. Maka puasanya orang kafir itu enggak diterima. Atau mungkin puasanya orang kafir yang dia puasa tapi niatnya untuk diet di Ramadan gitu ya. Ya itu enggak diterima sebagai ibadah Ramadan. Wa aklun, berakal. Nah ini maka puasanya orang gila ya enggak sah, karena dia tidak berakal. Dan orang gila juga enggak wajib puasa. Wa naqa'un min nahwi haidin, atau suci dari perkara-perkara yang serupa dengan haid, yaitu seperti haid, nifas, dan lain sebagainya. Ya, maka wanita yang haid, maka kalau dia itu memaksakan diri untuk imsak, puasanya tetap nggak sah. Jadi karena ya wanita yang haid dan nifas itu wajib untuk membatalkan iftar. Kemudian yang keempat adalah wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Mengetahui atau pengetahuan tentang apa? Bikaunil waqti, tentang posisi waktu itu yang dia berpuasa ini qabilan lis-shaum, diterima untuk mengerjakan puasa. Artinya boleh mengerjakan puasa atau malah wajib mengerjakan puasa di hari itu dengan cara yang sebelumnya telah kita bahas tadi ya. Nah, adapun kalau pembahasan di Yaumus Syak ya, jadi ada istilah namanya Yaumus Syak atau hari ragu-ragu. Hari ragu-ragu itu kapan? Hari ragu-ragu itu tanggal 30 Syakban biasanya. Bagaimana itu terjadi? Yaitu kalau hari ini mungkin sangat minim sekali yaitu terjadi Yaumus Syak karena teknologi sudah berkembang besar. Tapi kalau dulu itu sangat mungkin terjadi yang namanya Yaumus Syak. Yaitu ketika apa? Yaumus Syak itu ketika desas-desus orang, malamnya sudah melihat hilal. Tapi pemerintah atau khalifah belum mengumumkan kalau besok itu puasa. Maka karena desas-desus itu dilarang untuk puasa di tanggal 30 Syakban. Kecuali bagi mereka yang memang selama setahun atau sebelum Syakban itu melazimi ibadah puasa atau mungkin ngepasi biasanya puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Bid nggak mungkin, biasanya mungkin puasa Daud ya, misalnya puasa Daud sehari puasa sehari enggak, selama setahun dilalah pas ngepasi 30 Syakban pas jadwal dia puasa itu dia tetap diperbolehkan untuk puasa. Tapi kecuali yang memang dia sudah melazimi. Nah, bagi kita yang nggak pernah melazimi ya nggak boleh puasa di tanggal 30 Syakban. Nah ini terkait dengan pasal
surutu sihatihi atau syarat sahnya puasa. Kemudian selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Fi syuruti wujubi shaumi. Jadi syarat wajib puasa. Syartu wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa itu ada 5. Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama adalah Islam. Maka wajib bagi seorang muslim itu untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah taklif. Wa taklifun Islamun wa taklifun wa itaqatun bersihatun wa iqamah. Taklif itu orang yang sudah dibebankan kepada dirinya melaksanakan syariat. Yaitu siapa? Yang pertama itu jelas dia harus baligh. Yang kedua dia akil. Jadi bayi atau anak kecil yang belum balik nggak wajib puasa. Kemudian taklif, akil, maka orang yang gila nggak wajib puasa. Wa itaqatun, itaqah itu adalah mampu. Maka bagi orang yang nggak mampu untuk puasa, dia juga nggak wajib puasa. Itaqah di sini ada 2, yaitu adalah al-itaqah hissan wal itaqatu syar'an. Itaqah secara hissi, alias secara panca indera itu dia mampu, atau yang kedua itaqah secara syar'i. Siapa orang yang tidak mampu secara hissi atau secara panca indera, yaitu adalah Syekh Al-Haram atau orang yang sudah tua renta yang nggak mampu untuk puasa, maka dia nggak wajib puasa. Baginya puasanya itu diganti nanti dengan fidyah. Yang kedua, itaqah atau kemampuan secara syar'i. Jadi ada 2 golongan yang oleh syariat dianggap dia tidak mampu untuk berpuasa secara syar'i, yaitu adalah al-haid wan nufasa. Jadi wanita haid dan juga yang nifas. Haid dan nifas itu dianggap untuk tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka tidak wajib puasa. Nah, bagi seorang yang haid dan nifas ini, maka bagi mereka adalah qadha, nanti diganti di luar bulan Ramadan. Setelah itaqah wasihah. Sihah artinya sehat. Bagi orang sakit nggak wajib untuk puasa. Nah, adapun ini ya syarat yang ketiga yaitu itaqah dan syarat yang keempat yaitu sihah ini keduanya artinya sebenarnya salah satu. Ketika dia itu mampu, artinya dia mampu secara hissi, mampu secara syar'i, tapi dia nggak sehat, ya dia nggak wajib puasa. Kalau dia sehat, tapi secara hissi maupun secara syar'i dia nggak mampu, dia juga nggak wajib puasa. Ini ya syarat wajib puasa. Yang terakhir adalah syarat wajib puasa adalah iqamah, artinya menetap. Nah, bagi seorang musafir, maka dia diperbolehkan untuk iftar, diperbolehkan untuk berbuka puasa. Syaratnya, safarnya harus safaron mubahan, safar yang mubah dengan jarak kalau di mazhab Syafi'i 89 kilo atau ya 90 kilo lah. Kalau jarak Jogja mana ya saya nggak tahu 90 kilo. Kalau yang pulang kampung dari Jogja ke Jawa Barat atau ke Jawa Timur, ke Sumatera, ke NTB itu sudah masuk sini ya, sudah masuk safar mubah. Maka boleh untuk iftar, boleh untuk membatalkan puasa. Tapi ya lebih baik kalau tidak ada masyakoh di sana tetap puasa. Artinya dia nggak lemes, dia nggak masih mampu puasa, yang penting puasa aja. Karena waktu puasa di bulan Ramadan itu lebih hormat, lebih istilahnya mulia daripada kita mengkodok di luar bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja dan sah untuk membatalkan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah fi arkanis shaum, rukun puasa. Rukun puasa arkanuhu salah satu asya. Pasal selanjutnya adalah pasal rukun puasa.
rukunnya puasa itu ada 3. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardhi. Niat di malam hari setiap malam bagi puasa fardu atau puasa wajib. Ini perlu diperhatikan ya. Puasa wajib atau puasa Ramadan yang sering kita lakukan itu harus namanya tabyitun niyati, atau niat itu harus sejak dari malam hari, sejak dari malamnya. Nggak boleh seperti puasa sunnah siangnya atau paginya baru niat puasa, nggak boleh. Harus setiap malam. Nah ini perhatian juga, harus setiap malam. Kenapa harus setiap malam? Karena ibadah puasa itu perharinya adalah ibadah yang mustaqillah atau ibadah yang berdiri sendiri-sendiri. Kenapa berdiri sendiri-sendiri? Karena ya kalau kita kehilangan satu atau kita meninggalkan satu, kita wajib mengkodok satu di luar bulan Ramadan. Karena dikatakan oleh para ulama itu harus meniatkan puasa setiap malam. Niatnya boleh secara lengkap plus talafut ya. Artinya seperti kebiasaan masyarakat Indonesia ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, itu boleh. Ataupun boleh juga dengan niat inti ya. Artinya niat itu kan mahalluha fil qalbi, jadi tempatnya di hati. Cukup di malam hari berniat bismillah, besok saya akan puasa Ramadan atau puasa fardu Ramadan, itu sudah cukup. Loh, bagaimana dengan yang berniat satu kali tapi untuk seluruh Ramadan? Misalkan niatnya sehari sekali di awal traweh ya, traweh pertama, malam pertama, niat ingsun poso sesasi nutup ya. Setelah itu setiap malam tidak puasa, tidak niat ya. Niat puasa sebulan suntuk. Maka ini menurut para ulama jangan dijadikan sebagai satu yang primer ya, artinya jangan itu tok. Tapi kalau melakukan itu harus diniatkan apa? Taklid kepada Imam Malik. Ini perlu digarisbawahi. Kalau melakukan tadi artinya niat satu untuk seluruh Ramadan karena khawatir nanti tidak lali ya, tidak lupa nanti di tengah Ramadan, tidak khawatir ada satu hari yang lupa, maka wajib ketika melakukan tadi di awal itu harus niat taklid. Ketika dia niat sekali niat untuk sebulan penuh, diniati juga dia taklid kepada Imam Malik. Karena yang membolehkan niat seperti itu hanya Imam Malik saja. Adapun Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, beliau bertiga menyampaikan tiga-tiganya setiap hari harus niat. Gitu ya. Nah, terus ketika lupa, misalkan niatnya lupa, harusnya malam hari itu niat, ternyata malam nggak niat sampai sahur, waduh gimana ini, tadi malam nggak niat, maka sama ini niatnya kan, atau beliau beristihad bagi orang yang lupa di malam harinya itu nggak niat, maka dia segera berniat di pagi hari itu, dan diniatkan ketika melakukan itu taklid kepada Imam Abu Hanifah. Kalau dua-duanya tadi ya, yang nomor 1 dan nomor 2 ini enggak diniatkan taklid, maka kita wajib mengkodok. Yang pertama tadi yang Imam Malik, maka yang dianggap niatnya hanya puasa di hari pertama, sisanya 29 kalau misalkan enggak niat ya enggak dianggap, artinya wajib mengkodok. Yang ini juga sama, yang ketika Imam Abu Hanifah taklid kepada Imam Abu Hanifah juga iya. Tuh. Niyatun lailan likulli yaumin fil fard. Yang kedua adalah watarku mufattirin zakiran, watarku mufattirin zakiran. Nah, ini masuk halaman selanjutnya. Watarku mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini besok di hari kedua kita bahas apa sih yang membatalkan puasa. Zakiran
zakiron, kondisi dia itu ingat, tidak lupa, mukhtaron, yaitu dalam kondisi dia itu bisa memilih, artinya tidak mukroh atau tidak dipaksa oleh orang, ghairu jahilin ma'dzurin, dalam kondisi dia bukan orang yang jahil ma'dzur ya. Jahil ma'dzur itu siapa? Orang yang baru aja masuk Islam, artinya dia udah sejak kecil Islam gitu ya. Nah, maka dia harus meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini rukun yang kedua. Wasoimun. Nah, ini kenapa harus ada rukun berupa soim ya? Soim itu kan orang yang berpuasa. Jadi Syekh Nawawi Al-Jawi menyebutkan soim, orang yang berpuasa itu di rukun puasa. Ini sama seperti al-ba'i. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah yang melekat kepada Bani Adam. Melekat dalam arti gini, nggak ada bentuknya. Orang puasa nggak puasa itu nggak kelihatan. Iseng poso singgi, sing nggak singgi. Kecuali kalau yang nggak puasa minum es gitu. Ini kelihatan nggak puasa. Tapi kalau sama-sama nggak makan, nggak minum, nggak kelihatan ini yang satu puasa, yang satu enggak. Karena itu ada ibadah yang nggak melekat. Maka Imam Nawawi menyebutkan soim atau orang yang berpuasa itu adalah rukun dari puasa tadi. Tuh, jadi itu terkait dengan syarat sihat, syarat wajib, kemudian rukun. Sekarang selanjutnya kita masuk di pembahasan tentang kodok. Nah, ini kodok dan juga kafarat. Yang pertama faslun wa yajibu ma'al qada'i li shaumi al kafaratul udba wa ta'ziru 'ala man afsada shaumahu fi ramadhana yawman kamilan bi jima'in tamin athimin bihi lis shaum. Wajib dengan disertai qada bagi orang yang puasa ini apa? Kafaroh. Jadi dia wajib membayar kafaroh sambil mengkodok. Kafarohnya apa? Kafaratul uzma. Kafaratul uzma itu yang pertama dia harus memerdekakan budak perempuan yang mukminah. Waduh lah, sekarang perbudakan itu sudah dihapus oleh PBB. Bahwasanya perbudakan sudah dihapus ya. Maka berarti dia masuk ke selanjutnya, yaitu dia harus berpuasa 60 hari secara berturut-turut. Nah, berpuasa 60 hari secara berturut-turut. Lah, kalau baru dapat 56 hari, kemudian tiba-tiba dia batal di hari yang ke-57, maka dia wajib mengulangi hitungan kafarohnya dari 1. Kecuali kalau ada udzur syar'i, seperti perempuan haid, maka hitungannya lanjut setelah dia selesai haid, langsung lanjut hitungannya. Atau mungkin laki-laki tapi dia tiba-tiba sakit ya, ini udzur syar'i, maka dia setelah sembuh dari sakit wajib langsung melanjutkan kafarohnya dan hitungannya lanjut, tidak diulangi dari 1. Nah, tapi kalau dia nggak mampu puasa 60 hari, karena mungkin, mohon maaf, yang berjima di siang hari bulan Ramadan itu adalah seorang kaki nini ya, kakek nenek gitu. Wah, puasa 30 hari aja nggak kuat, apalagi 60 hari ya bisa masuk ikuti ya. Maka ini baginya adalah apa? It'amu sittina miskina. Jadi memberi makan 60 orang miskin. Gitu. Atau memberikan kafaratnya bagi setiap orang miskin itu 1 mud. 1 mud makanan pokok. 1 mud itu berapa? 1 mud itu kalau digramkan, kalau di madzhab Syafi'i 675 gram. Ya amannya ya 7 on atau 700 gram. Nah, wa ta'ziru 'ala man afsada shaumahu. Kafarah dan ta'zir itu bagi siapa yang merusak puasanya di Ramadhan, di bulan suci Ramadan, yauman kamilan, sehari penuh, dengan cara apa merusaknya? Bijima'in tamin, dengan hubungan suami istri yang tam atau yang benar-benar penuh. Maksudnya benar-benar penuh gimana? Ini saya perlu sedikit menjelaskan. Mohon maaf ya bagi yang belum menikah, mungkin agak rinci ya. Jadi begini,
ketika seorang suami istri melakukan hubungan suami istri, maka bagi seorang laki-laki ketika dia memasukkan zakarnya ke istilahnya kelamin perempuan, maka dia wajib kafarah. Tapi kalau perempuan, nah ini kalau dia itu belum tam itu belum sempurna tenggelam ya. Zakar laki-laki itu belum sempurna tenggelam, hasyafahnya atau helmnya itu belum sempurna tenggelam, maka bagi wanita ini dia belum dapat kafaroh. Tapi kalau sudah tam, sudah benar-benar tenggelam, nah ini dua-duanya dapat kafaroh, laki-laki sama perempuannya dapat kafaroh. Ini ya, tamin atimin ihilisop, dia berdosa. Ini yang pertama ya, kaitannya dengan kafaroh. Jadi Imam Nawawi Al-Jawi bahas kafaroh ini, baru nanti bahas masalah kodok dan imsak. Kodok dan imsak itu apa? Ini kita baca selanjutnya. Agak cepat sedikit ya karena kita pembahasannya cukup banyak. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lis-shaumi bi sittati mawadhi'a. Wajib disertai kodok. Nah, wajib disertai kodok apa? Al-imsaku. Jadi ini bagi orang yang membatalkan puasa tanpa uzur, ya, nggak ada uzur syar'i, maka dia wajib apa? Imsak ma'al qadha. Dia wajib meneruskan untuk berpuasa plus nanti di luar bulan puasa dia mengqadha. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika ada orang yang membatalkan tanpa uzur di siang hari bulan Ramadan, artinya dia tiba-tiba batal makan gitu ya di jam 11 itu tanpa ada uzur syar'i, nggak sakit nggak apa-apa, nggak safar, dia makan jam 11, dia kan berdosa nih, maka dia wajib qadha di luar bulan Ramadan plus apa, dia wajib imsak. Setelah dia makan di jam 11, dia tetap wajib berpuasa sampai nanti sore ya, sampai nanti maghrib itu wajib berpuasa. Nah, ini diperinci oleh Imam Nawawi Al-Jawi ya. Visit tadi mawadhi'ah di 6 kondisi atau mohon maaf. Di 6 kondisi. Al-awwal fi ramadhana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Bagi orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan, ya sengaja makan di siang hari atau sengaja memasukkan benda ke dalam al-jauf ya, atau sengaja ngerokok di siang hari di Ramadan. Kemudian yang kedua kondisinya adalah ala tarikin niyati lailan fil fardhi. Nah ini yang tadi kita bahas ya tentang harus taklid kepada Imam Abu Hanifah ini. Maka apa? Bagi orang yang meninggalkan niat ala tarikin niat, orang yang meninggalkan niat lailan di malam hari pada puasa wajib, maka kalau dia tidak niat taklid kepada Imam Abu Hanifah tadi, dia tetap harus berpuasa seharian walaupun malamnya nggak niat. Ya, dia tetap harus berpuasa. Maka ya lebih baik, lebih amannya begitu lupa niat pagi hari langsung ya bismillah niat dan diniatkan ini taklid kepada Imam Abu Hanifah. Karena itu ijtihadnya Imam Abu Hanifah. Wasalis, kemudian yang ketiga alaman tasahhara dhanan baqa al-laili fabana khilafuhu. Bagi orang yang sahur, alaman tasahhara, orang yang sahur dhanan baqa al-laili. Dia ngira ini belum masuk waktu subuh ini. Belum masuk waktu untuk imsaknya. Artinya saya perlu membedakan istilah ya, jangan pakai imsak aja. Pakai waktu subuh ya, belum masuk waktu fajar misalkan. Nah, ini padahal sebenarnya dia sudah masuk waktu fajar, sudah masuk waktu subuh ya. Maka dia satu, dia puasanya batal ketika itu juga, tapi dia wajib untuk tetap berpuasa seharian. Plus nanti di luar puasa dia wajib mengqadha. Gitu. Makanya ya, ini bagi yang mungkin di pondok, ini jam pondok harus benar-benar dipastikan.
Jangan sampai di luar sudah adzan, pondok belum adzan. Alasannya apa? Jam pondok belum bunyi titit gitu ya. Nah, itu harus dipastikan benar. Jangan-jangan memang jamnya rendet ya. Karena jam rendet akhirnya alasan wah pondok belum adzan. Aku puasanya ikut adzan pondok. Oh, hati-hati. Nah, maka begitu ya. Kemudian yang keempat adalah alaman aftara dhanan al-ghuruba fabana khilafu aidan. Nah, tadi kalau sahur ini kalau buka. Ngiranya itu sudah masuk waktu buka, ternyata belum. Nah, ini pentingnya untuk jam baik jam digital atau jam masjid itu semuanya sama-sama diperhatikan setiap hari ya. Jangan-jangan rendet atau kecepatan nih. Jangan-jangan ini kecepatan, yang lain masih 5 menit lagi, tapi dia sudah adzan sendiri. Karena apa? Karena jamnya kecepatan. Maka dia, ya kalau ini mending ya, karena tinggal berapa menit lagi kan, dia imsaknya berapa menit. Tapi dia wajib qadha. Di luar bulan Ramadan dia wajib qadha, mengganti puasanya yang sudah sehari dia lakukan. Ini yang keempat. Yang kelima, saya geser. Yang kelima adalah alaman bana lahu yaumu salasina min sya'bana annahu min Ramadan. Nah, kalau ini dia mengira ini masih tanggal 30 Ramadan. Man bana lahu yaumu salasina min sya'ban annahu min Ramadan. Bagi atas siapa bana yang jelas lahu bagi dirinya yaumu salasina hari ke-30 min Sya'ban dari bulan Ramadan, annahu bahwasanya hari ke-30 min Sya'ban itu adalah min Ramadan. Ternyata sudah masuk bulan Ramadan. Jelas bagi dirinya. Dia ngira oh ini masih tanggal 30 Sya'ban. Ternyata baru sampai zuhur dia dapat kabar kalau oh ini sudah tanggal 1 Ramadan. Nah, itu ya. Maka dia wajib untuk apa namanya? Siam. Dia wajib untuk siam sampai sore. Sampai sore. Wasadisu yang keenam adalah alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min matmadatin wastinsyakin. Alaman atas wajib imsak dan qadha atas siapa orang yang sabaqahu ma'u al mubalaghati, yang sabaqahu mendahului dirinya ya, atau yang masuk ke dalam dirinya ma'ul mubalaghah, artinya kelebihan air min matmadatin, ketika dia bermatmadah dan beristinsyak. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya matmadah dan istinsyak itu masih dibolehkan di puasa. Cuman itu dimakruhkan ya, karena khawatir terjadi seperti ini ya. Kumur-kumur sambil istinsar diserot sampai masuk ke dalam air, ke dalam rongga hidung ataupun dalam rongga kerongkongan tenggorokan dan lain sebagainya. Ya, ini pembahasan kita dari awal ya, dari tentang bagaimana penetapan Ramadan, kemudian syarat sah Ramadan, kemudian syarat wajibnya, rukunnya, dan ini sampai ke qadha kafarat. Ini kita cukupkan dulu, nanti di pertemuan yang kedua kita baru mendalami nanti yang tentang pembatal puasa. Jadi ini dulu, mungkin kalau nanti ada hal yang dipertanyakan atau yang ditanyakan yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau nanti saya nggak bisa jawab ya untuk PR ya, insya Allah saya jawab di hari yang kedua. Nah, ya ini saja mungkin dari saya, cukup dulu di sini sampai di pasal wajib imsak plus pondok ya. Pasal wajib imsak plus pondok pada 6 perkara. Ini saja dari saya kembalikan ke Ustaz Jundi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, setelah kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fajar Nur Rahmat, Masya Allah detail sekali.
eh, apa yang beliau sampaikan, mulai dari bagaimana masuknya bulan Ramadan, bahkan detail juga sampai masalah kodok dan kafarot. Nah, uniknya penulis atau Syekh Nawawi Banten ini sebelum beliau itu menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa, itu beliau bahas terlebih dahulu berkaitan dengan kafarot dan kodok. Oke, monggo kami buka kesempatan untuk teman-teman yang masih mungkin barangkali ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, baik yang berkaitan dengan apa yang dibahas oleh Ustadz Fajar ataupun mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal selama ini berkaitan dengan ibadah puasa. Monggo bisa ditanyakan kepada Ustadz Fajar. Bisa raise hand, monggo teman-teman sekalian. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Ajrin. Izin Ustadz, saya belum terlalu paham apa itu taklid. Mohon dijelaskan. Tadi Ustadz Fajar menyinggung sedikit tentang taklid. Tafadhol Ustadz. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi, taklid itu adalah kita mengikuti pendapat seorang ulama. Baik taklid itu dengan cara kita tahu dalilnya atau kita nggak tahu dalilnya. Itu taklid. Jadi, kita menyandarkan perbuatan kita itu dengan kita mengikuti ulama. Contoh tadi ya di masalah niat ada 2 poin ya. Yang pertama ketika sebulan penuh itu kita menyandarkan diri kepada Imam Malik karena beliau yakin ya, kita yakin beliau tahu betul dalilnya dan beliau seorang mujtahid mutlak. Apa itu mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak itu orang yang boleh berijtihad, boleh menyimpulkan hukum syar'i. Makanya ketika seorang mujtahid mutlak itu dia berijtihad, kalau dia benar dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah dia tetap dapat pahala, dapat 1 pahala atas ijtihadnya. Kalau benar dapat 2, yaitu pahala ijtihad dan pahala kebenaran. Kalau dia keliru mungkin ya dia tetap dapat pahala, dapat 1. Makanya amannya ketika kita ya, di masalah niat itu kita niat bertaklid, benar-benar ngikuti pendapatnya Imam Malik atau ngikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah itu. Jadi gandul lah, berarti kita itu sebagai orang yang awam ya kita gandul aja dengan para ulama. Insya Allah itu lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Itu nggih Mas Ajrin. Barangkali Ustadz Fajar, mungkin sebagian dari kita itu kan apa namanya ada kekhawatiran, khawatir saya tuh taklid buta. Nah, dalam hal ini batasan-batasan taklid itu seperti apa? Nah, yang disebut dengan taklid buta itu mungkin bisa dijelaskan. Baik. Selain mujtahid, semuanya adalah muqallid. Artinya begini teman-teman, selama ini kita mungkin, kita itu sudah belajar ilmu agama nih. Ada yang pernah mondok, ada yang pernah ikut kajian, dan lain sebagainya. Wah, kita terus berijtihad atau apa? Oh, tidak. Ijtihad itu hanya boleh dilakukan ijtihad ya dalam urusan fikih, tentunya menyimpulkan dalam arti menyimpulkan hukum ya. Itu hanya boleh dilakukan oleh seorang mujtahid mutlak yang memiliki kemampuan berijtihad. Bagi kita yang baru mempelajari ilmu syar'i ini, ya kita tetap statusnya muqallid ya. Cuman muqallid ini ada 2. Muqallid artinya taklid akma, ya, taklid buta, atau muqallid bidalil. Adapun kita yang sudah belajar fikih, belajar akidah, belajar tasawuf, belajar adab, ya kita itu statusnya muqallid bidalil. Artinya kita taklid sambil tahu dalilnya, itu muqallid bidalil. Tapi kalau kita sebagai seorang awam, kita nggak pernah belajar nggak pernah belajar ilmu agama, maka yuk kita harus taklid akma tadi, karena yuk mau dari mana dia menilai dalil, karena dia nggak punya perangkat, maka dia wajib taklid. Malahan bagi seorang yang awam wajib taklid kepada ulama, nggak boleh dia itu menentukan pendapat sendiri. Nah, jadi begini ya, jadi taklidul akma itu kalau dalam fikih ya, dalam fikih justru seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih pendapat ulama atau enggak membaca pendapat ulama, dia harus taklid malah. Karena selain mustahid, kita semua ini adalah muqallid.
Tasawuf mukhalif itu. Adapun taklidul a'ma yang di akidah mungkin ya yang dimaksudkan taklidul a'ma di akidah itu begini. Jadi dalam akidah itu baik akidah Asy'ari maupun akidah Ashabul Hadis atau Asy'ari sama-sama mengatakan begini. Iman kepada Allah itu tidak boleh iman secara mujmal. Artinya nggak boleh iman, wah aku iman kepada Allah. Apa iman kepada Allah melu-melu? Nggak boleh. Dia harus benar-benar tahu dalilnya. Nah ini ya, artinya harus tahu, oh saya beriman kepada Allah. Saya pernah dengar dulu guru saya menyampaikan gini dalilnya. Walaupun seumur hidup dia baru satu kali ya dengar dalil iman kepada Allah. Tapi itu dianggap dia bukan taklidul a'ma. Atau mungkin kalau dalam akidah taklidul a'ma itu ketika kita mengikuti kepada orang. Mengikuti orang ya, bukan mujtahid. Orang bukan mujtahid. Misalkan ya, saya pembela partai ya, saya partisan, saya partai orangnya misalkan. Pimpinan partai saya mengatakan, oh besok Ramadannya hari Rabu. Kemudian saya, wis pokoknya pimpinan partaiku itu bilang hari Rabu, semua kadernya harus hari Rabu. Wah itu namanya taklidul a'ma gitu. Jadi begitu ya. Jadi itu perbedaan antara satu istilah tapi di dua dimensi alias di akidah dan fikih penerapannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah rinci sekali. Monggo, yang lain barangkali bisa raise hand. Baik, kalau tidak ada, sementara kita selesaikan untuk sesi pertama. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi kedua besok, menyelesaikan beberapa pasal lagi ya. Di antaranya adalah pembatal-pembatal puasa. Masih ada beberapa pasal lagi Ustaz Fajar. Iya, ini masih ada beberapa pasal nanti sampai pembatal puasa. Oke. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok pukul 8 di Zoom meeting. Besok akan kita share ulang linknya. Barakallahu fikum. Terima kasih kawan-kawan sekalian yang sudah setia mengikuti kajian bersama Serambi Peradaban. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi bekal kita sebelum kita masuk bulan Ramadan, sehingga ibadah puasa kita semakin maksimal dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.